ini pilihan yang strategis oleh PDIP dengan memilih Mahfud MD karena yang saya katakan tadi ya, Mahfud ini kan disukai di kelas menengah ke atas Ya. begitu ya, karena komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, nilai-nilai di dalam politik begitu ya, dan karakter dia sebagai seorang akademisi itu kuat dan itu biasanya lebih relate dengan mereka-mereka yang ada di kelas menengah ke atas begitu ya. Hubungan politik Megawati dengan Jokowi ini saya pikir PDIP bermain cukup cantik gitu ya, bahwa Ganjar itu lebih stabil secara elektoral, Prabowo itu cenderung ups and down ya, naik turun gitu ya, sangat fluktuatif nilai elektoralnya, dukungan finansial plus kedekatan dengan Jokowi. Jadi istilahnya kalau tidak dapat anak kandung ya anak angkat Jokowi lah Hmm. yang akan dipilih sama Prabowo. Kalau lebih muda harusnya Prabowo bersama Gibran. Tribunnews on Fokus, Tribun harus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait perpolitikan tanah air, terutama terkait kontestasi Pilpres 2024 mendatang, yang mana hari ini, siang tadi, sekira pukul 10 dan juga 11 waktu Indonesia Barat, baru saja ada deklarasi pecah telur satu lagi, yang mana Baca Pres Ganjar Pranowo sudah punya pasangan, ya ini membersamai Prof. Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut, hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Politika Research dan juga Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo di sambungan Zoom. Bang Rio, apa kabar? Selamat datang di On Focus. Baik, Nila, apa kabar juga? Baik juga, Alhamdulillah. Bang Rio, kita masih sama-sama menunggu ini terkait bagaimana perjalanan dan dinamika politik menjelang kontestasi Pilpres 2024. Bang Rio baru saja deklarasi siang tadi pukul 10 untuk pengantar dari Bang Rio melihat akhirnya PDIP mengeluarkan nama yang selama ini disimpan di kantong Bu Mega begitu, yang ternyata adalah Prof. Mahfud MD. Seperti apa Bang Rio melihatnya, Bang? Baik, pertama konstelasinya mengasihkan dan seru ya, Hah? bahwa sampai besok pendaftaran dimulai, rupanya baru dua pasangan calon presiden yang sudah fix dideklarasikan, yang satu lagi masih menunggu. Saya yakin di dalamnya masih ada pergulatan dinamika yang sangat kencang Hmm. ya. Apakah bersama dengan putra mahkota Gibran atau dengan orang yang lain. Nah, terkait dengan Ganjar dan Mahfud, saya pikir ini pilihan yang cukup rasional dipilih oleh Hmm? PDIP karena selama ini PDIP selalu melandaskan bahwa cawapres dari partai ini selalu berwarna hijau ya, ada Ya. nuansa NU-nya di situ dan yang dipilih adalah orang yang bisa menutupi handicap dari Ganjar sekaligus dari PDIP itu sendiri. Ya, Ganjar tentu dibandingkan dengan Anies Baswedan dari segi kecakapan wacana politik dan kebijakan publik harus ditutupi. Ya, saya pikir dengan hadirnya Mahfud ini bisa memberikan satu ruang dialog nantinya tentang kebangsaan jauh lebih impresif gitu ya, dengan latar belakang Mahfud yang seorang akademisi juga, Hmm. kemudian tokoh hukum yang sangat dikenal oleh publik di Indonesia, komitmennya terhadap pemberantasan korupsi juga sangat kuat dan tinggi begitu ya. Ini tentu satu hal yang diperhitungkan. Lain daripada itu, warna NU yang ada dalam diri Mahfud itu juga mungkin, dugaan saya atau prediksi saya itu dipilih karena PDIP ingin memastikan kemenangan di basis Jawa Timur karena Mahfud MD berasal dari Jawa Timur, lebih-lebih dari telatah budaya Madura ya. Pak Mahfud ini profesor dari asalnya dari Madura. Nah, dua hal Hmm. itu saya pikir menjadi landasan dipilihnya Mahfud MD ketimbang calon-calon atau kandidat yang lain yang seperti selama ini kita dengar, meskipun secara elektabilitas tinggi dibanding Mahfud, tetapi rupanya itu tidak dijadikan pilihan oleh Ibu Megawati, ya seperti Sandiaga Uno maupun Ridwan Kamil yang beberapa waktu kita dengar akan mendampingi Ganjar Pranowo. Saya pikir ini satu pasangan yang colorful lah, ya background Hmm. aktivis, ya satu GMNI, satu HMI. Sementara di pasangan Amin kan juga begitu, HMI dan PMII,
Ya, ini menjadi menarik ya. Kita tunggu nanti Prabowo Subianto berpasangan dengan siapa. Mhm. Baik, salah satu pasangan yang kemudian bisa powerful begitu ya, Bang Rio ya, menambah kekuatan juga dari Ganjar Pranowo. Kalau Bang Rio melihat arah dari keputusan Megawati Soekarno Putri memilih Mahfud MD ini, apakah juga di antara beberapa di antaranya adalah untuk kemudian menggait suara Anies Baswedan? Karena kalau dari obrolan-obrolan kita sebelumnya, kan kans di putaran kedua adalah kemudian Pak Ganjar masuk begitu bersama dengan Prabowo Subianto, Bang Rio. Baik, bahwa pertarungan politik di lapangan untuk saling mengakuisisi basis lawan itu pasti menjadi salah satu konsideran dalam Hmm. mengambil keputusan siapa figur yang akan dipilih. Meskipun practically ya di lapangan tentu hal seperti itu tidak mudah. Bagaimanapun mungkin warna Mahfud MD ini adalah warna NU, tetapi kan aktivitas Mahfud selama ini di NU kan tidak apa namanya ya sekedar hanya pernah jadi anggota parlemen dari PKB. Setelah itu Mahfud lebih identik dengan seorang akademisi dan tokoh hukum begitu ya. Hmm. Tetapi kalau berbicara kewilayahan basis daerah, nah, itu mungkin yang akan menjadi satu pertimbangan oleh Megawati begitu. Hmm. Basis daerah ya kemudian jadi salah satu pertimbangan. Nah, Ini saya lebih melihatnya begitu ya. ya. Biar komponennya banyak ya, ada NU, kemudian seorang Islam yang modernis begitu ya. Tapi saya lebih melihatnya kebutuhan ingin memastikan Jawa Timur menjadi milik Ganjar dan Mahfud MD, lebih-lebih milik PDIP. Saya melihatnya lebih ke arah situ. Hmm. Baik, Bang Rio. Ini kan masih ada satu baca pres lagi yang kita tahu Pak Prabowo Subianto yang sekarang masih belum tahu meskipun banyak sekali desas-desus yang kemudian bergulir. Satu di antaranya adalah yang disampaikan Bang Rio Putra Mahkota, Mas Gibran. Setelah kemarin MK kan awalnya kita juga sempat berbincang Bang Rio, MK menolak tapi ternyata di pertengahan menuju sore begitu ya ternyata adalah diterima dengan catatan pernah menjadi kepala daerah. Apakah kans dari Gibran Rakabuming juga masih begitu besar untuk kemudian bisa bersama dengan Prabowo Subianto? Sulit untuk tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi kemarin secara politis itu tidak diarahkan untuk Gibran begitu ya. Hmm. Karena kalau memang bukan karena ada aktor yang ingin atau figur yang berusaha running di Pilpres dengan keterbatasan umur, keterbatasan segala hal secara konstitusional itu dibatasi, maka saya yakin tidak akan muncul gugatan ataupun keputusan itu, ya kan? Bahkan seorang hakim MK mengatakan bahwa agak sulit ini dinalar secara logis Ya. keputusan sehingga mereka dua orang menyatakan dissenting opinion. Nah, polemik itu menurut saya agak sulit untuk tidak dikaitkan dengan aktivitas politik Gibran belakangan ini. Kenapa? Karena di lapangan nyata itu deklarasi dukungan Prabowo Gibran, gambar APK dan lain-lain itu sangat masif di bawah, begitu ya. Tetapi kemudian yang luput dari perhatian oleh orang-orang tentunya yang berkepentingan di dalam itu, bagaimana respon dari civil society, ya, yang Hmm. begitu masif menolak keputusan MK tersebut. Kritisisme muncul dan saya pikir itu menjadi satu hantaman psikologis buat siapapun yang berkepentingan atas terjadinya duet Prabowo Gibran ini untuk merekalkulasi ya apakah Hmm. kemudian ini justru membuat situasi menjadi buruk atau tidak. Bagi saya sebenarnya dalam politik sederhana saja, siapa yang yakin dengan keputusannya harusnya jalan aja. Prabowo Gibran saya pikir kalau memang sejak awal itu yakin ini bisa memenangkan, kenapa kemudian ditunda apa namanya proses deklarasi dan macam-macamnya begitu. Padahal Hmm. gejala-gejala ke sana itu kan sudah secara kasat mata sudah mudah sekali ditebak begitu ya, bahwa memang mereka berdua ini ingin berpasangan gitu ya. Tapi lihat, malah yang tadinya PDI dianggap mau menunggu keputusan Prabowo bersama dengan siapa, malah kemudian PDI jauh lebih maju dengan mendeklarasikan Ganjar Mahfud di hari ini. Ya, ini menandakan bahwa di sisi Prabowo Subianto masih terjadi rekalkulasi, masih terjadi apa yang kita sebut dengan dinamika internal begitu Hmm. ya. Meskipun menurut saya harusnya Prabowo dan Gibran pede aja kalau memang ini menjadi satu apa namanya momentum untuk kemenangan mereka, ya harusnya pede aja
Hmm. dideklarasikan aja Mhm. begitu. Aha. Kita apabila kita melihat dinamika yang kemudian terjadi kemarin keputusan MK begitu kan yang kemudian dikaitkan soal mahkamah keluarga, dinamika dinasti politik dan lain sebagainya begitu Bang Rio. Apabila memang Prabowo kemudian finalnya bersama dengan Gibran di kondisi saat ini sudah ada Prof Mahfud yang kita tahu juga dulunya sempat menjadi ketua MK begitu. Apakah kemudian power Gibran dan juga Prabowo ini masih begitu besar untuk kemudian bisa menandingi Prof Mahfud bersama dengan digandeng oleh Pak Ganjar Pranowo? Logikanya sekarang dengan keputusan mengarahkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, insentif kekuatan apa yang mau diagregasi menjadi kemenangan begitu Hmm. ya? Itu dulu logikanya. Kalau memang Gibran dianggap cakap, mampu, punya infrastruktur karena bapaknya adalah seorang presiden, ya kan? Harusnya tidak menjadi persoalan hal-hal seperti itu, ya kan? Nah, menjadi gamang, menjadi tidak firm karena memang kesiapan-kesiapan seperti itu luput untuk diselesaikan menurut saya, Hmm. ya kan? Kalau memang menyodorkan nama Gibran itu atas putusan apa, atas logika apa, ya kan? Logika politik yang seperti apa yang dilandaskan terhadap pemilihan Gibran? Kalau bicara kecakapan tentu anak masih umur 35 tahun gitu ya. 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 Berarti kan color Gibran itu bukan pada diri Gibran, color Gibran itu adalah color bapaknya sebagai presiden, ya kan? Nah, Hmm. mungkin Prabowo tentu berharap pengaruh atau seperti yang kemarin kita diskusikan inilah ya, ada karomah atau syafaat dari Ya. Jokowi yang sedang diharapkan oleh Prabowo. Kalau yakin dengan itu kenapa tidak, ya kan? Nah, begitu menurut saya bahwa Gibran secara kapasitas, eligibilitas, kemampuan intelektual, wacana, politik ya kita tahu anak umur 35 tahun dan belum pernah jadi aktivis dan lain-lain, ya sorry to say gitu ya, secara kapasitas dan kapabilitas ya kita bisa bisa lihat seberapa jauh kemampuannya dibandingkan dengan Prabowo, dengan Muhaimin Iskandar, Hmm. bandingkan Mahfud MD, Ganjar, dan Anies yang sudah makan asam garam di dunia perpolitikan, gitu ya, Hmm. mengkonsumsi kebijakan publik dan lain-lain begitu. Itu yang menjadi pertanyaan publik. Apa yang melandasi Prabowo menginginkan Gibran? Kalau bukan karomah atau syafaat dari Jokowi, gitu ya, kekuatan politik Jokowi yang diharapkan untuk memastikan kemenangan Prabowo. Nah, kalau memang itu landasannya, bukan landasan personal seorang Gibran, kenapa tidak percaya diri untuk Ya. untuk diagregasi dan dideklarasikan gitu. Karena memang Jokowi saat ini masih memimpin Indonesia. Bawah kemudian ada resiko politik Jokowi berpisah jalan dengan PDIP, yaitu konsekuensi logis dengan Hmm. permainan model seperti ini kan. Masa mau menang tidak mau meninggalkan konsekuensi ya. Saya pikir setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Hmm. Masih menunggu karomah Presiden Joko Widodo untuk kemudian bisa percaya diri begitu ya, Bang Rio membawa Gibran berpasangan dengan Prabowo. Pertanyaan saya selanjutnya seperti ini, Bang Rio. Ini kan hari ini deklarasi, kemudian Presiden Joko Widodo juga tidak hadir karena memang sedang lawatan ke luar negeri yang kita tahu begitu kan. Di kondisi tadi konferensi pers ini Mbak Puan sempat mengatakan bahwa coba tanyakan pada Presiden Jokowi, masihkah mendukung Ganjar Pranowo atau justru bergeser pada yang lain. Tanda-tanda yang kemudian ditunjukkan dalam dinamika ini termasuk kemarin Projo juga sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto. Apakah memang besar kemungkinan arahnya bahwa Presiden Jokowi akan bergeser atau memilih untuk mendukung Prabowo Subianto? Bang Rio melihatnya seperti apa? Gini, sulit ya untuk tidak percaya bahwa Jokowi tidak bersama Prabowo hari ini. Oh. Ya, karena simptomnya, tanda-tandanya, gejalanya kan sudah mengarah ke sana. Ya kan, Kaisang kemudian dijadikan ketua PSI. PSI kan belakangan hadir terus di acara Prabowo, ya Ya. kan? Kemudian pakai kaos Prabowo berkali-kali. Kemudian di acara Projo, Projo dapat jatah menteri, sementara Projo juga sudah merapatkan barisan untuk mendukung Prabowo. Kemudian keputusan MK agak sulit untuk tidak melepaskan itu semuanya. Meskipun 1.000 alasan untuk membantah itu bisa saja disampaikan. Nah, kemudian kalau pertanyaan Puan, apakah Jokowi masih sama Ganjar? Ya tentu masih. Ya cuman Hmm. proporsinya berapa persen gitu ya? Apakah 5% atau 10% gitu ya? Karena kita lihat secara kasat mata pemandangan politik kita, color Jokowi di Prabowo itu kan kuat sekali gitu. Hmm. Nah,
lepas daripada itu, saya ingin memuji PDIP Perjuangan ya sebagai seorang organisasi partai yang besar. PDIP menghadapi dinamika internal relasi hubungan politik Megawati dengan Jokowi ini, saya pikir PDIP bermain cukup cantik gitu ya, dengan tidak merespon secara keras, tidak reaksioner gitu ya, tiba-tiba kemudian memilih memutuskan Mahfud MD gitu ya. Nah, ini satu langkah yang ya, biasanya kan PDIP itu reaksioner ya. Ya. Apalagi ketika jadi oposisi kan sangat sangat reaksioner. Nah, kali ini cara bermainnya sangat baik menurut saya, dan sekaligus itu memberi beban psikologis kepada Jokowi sebagai kadernya yang tanda kutip hari ini sedang mokong begitu, Nila. Baik, nanti saya akan bergeser pada salah satu kandidat cawapres lain dari Prabowo Subianto. Namun sebelumnya ini Bang Rio, kalau kita melihat situasi ini, apabila memang nanti di akhir Pak Jokowi kemudian secara gamblang begitu ya, yang mana kita masih belum tahu apakah yang kemudian akan disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait memilih begitu ya atau mendukung salah satu calon. Apabila memang bergeser untuk kemudian mendukung Prabowo Subianto, apakah besar kemungkinan Prabowo bisa bersama Gibran, dan besar kemungkinan juga untuk kemudian bisa mengalahkan kepowerfulan Ganjar dan juga Mahfud MD yang saat ini sudah terlihat begitu, Bang Rio? Ya, pertama kalau hari ini di dalam kacamata saya ya, bahwa pilihan Prabowo opsinya tinggal, kalau bukan Gibran ya Erick Thohir begitu ya. Ya, apalagi informasi yang tadi Nila dapatkan untuk pengurusan SKCK Erick Thohir begitu. Nah, jika pasangan Prabowo Gibran ini, tentu kuncian di Jawa Tengah atau peperangan di Jawa Timur itu akan beralih ke Jawa Tengah, ya kan? Dengan basis Prabowo yang sudah kuat di Sumatera, kemudian di Jawa Barat sebagian, ya Jawa Timur juga sudah lumayan, maka Prabowo akan mendapatkan insentif elektoral yang lumayan signifikan kalau memang Gibran ada di sisi Prabowo begitu. Nah, saya pikir itu yang apalagi Jokowi masih sebagai presiden ya, punya infrastruktur dan lain-lain. Saya pikir itu yang menghantarkan pikiran-pikiran Prabowo Gibran gitu ya. Nah, bersama Erick Thohir, secara kedaerahan kan Erick Thohir tidak punya basis ya. Ya kan, tidak punya basis. Kemudian yang diandalkan Erick Thohir sekarang kan cuma elektabilitas. Itu pun di dalam survei PRC bukan yang tertinggi pertama ya. Yang tertinggi pertama adalah Ridwan Kamil bersama Sandiaga Uno. Nah, baru kemudian ada Erick Thohir dan AHY. Kemudian yang kedua, dukungan finansial plus kedekatan dengan Jokowi. Jadi istilahnya kalau tidak dapat anak kandung ya anak angkat Jokowi lah yang akan dipilih sama Prabowo begitu. Artinya yang saat ini paling besar potensinya apabila tidak bersama putra mahkota Presiden Joko Widodo adalah bersama dengan Erick Thohir begitu ya, Bang Rio ya? Anak angkatnya ya. Ya. Dan itu juga kemudian besar kemungkinan untuk bisa sepowerful Ganjar Mahfud atau seperti apa, Bang? Oh ya, bagaimanapun kan kondisi elektoral Prabowo dan dengan Ganjar ini kan kompetitif ya, bahwa Ganjar itu lebih stabil secara elektoral, Prabowo itu cenderung ups and down ya, naik turun gitu ya, sangat fluktuatif nilai elektoralnya. Prabowo sangat bergantung dengan kinerja kerja-kerja politik dari pasangan Anies dan Muhaimin karena basisnya yang sama, ceruk ideologinya sama ya, kewilayahannya pun sama begitu ya. Andaikan kerja politik dari pasangan Amin ini masif dan bisa mengakuisisi basis Prabowo, maka Prabowo akan melemah. Sebaliknya, jika Amin yang tidak konsolidatif membangun gerakan politik, maka Prabowo akan menguat. Nah, itu saya pikir ininya. Kalau Ganjar kan memang ceruk pemilihnya berbeda dengan Prabowo. Justru kalau Prabowo bersama Gibran, maka tantangannya adalah Prabowo bahkan bisa melampaui Ganjar yang punya basis sama dengan Gibran dan Jokowi begitu. Makanya saya masih melihat situasi kalau sampai belum ada deklarasi Prabowo, saya melihat peluang Gibran dan Ganjar itu masih dikalkulasi. Ya, masih ada di tangan Prabowo Subianto untuk deklarasikan mana yang jauh lebih jitu untuk memenangkan satu putaran atau mungkin nanti di dua putaran begitu.
Oke, baik. Ini setelah adanya deklarasi dari Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu, Bang Rio, publik kemudian memunculkan satu sosok yang digadang ini bisa sebanding untuk kemudian sepowerful Mahfud MD. Ada nama Prof. Yusril Mahendra. Ini Bang Rio melihatnya seperti apa? Oke, satu figur yang dikenal ya di dunia politik di Indonesia Hmm, dengan segala hormat ya. Prof Yusril adalah guru kita semuanya. Tetapi menurut saya dalam peta pertarungan kali ini saya belum melihat tanda-tanda Yusril itu eligible sebagai calon wakil, paling tidak dari sisi elektabilitas, hmm, paling tidak dari dukungan partai, begitu ya, paling tidak dari sisi usia yang relatif itu ya tidak jauh beda. Kalau boleh dikatakan tokoh senior-senior lah. Sementara yang dihadapi anak muda seperti Anies Baswedan, Mohaimin, Ganjar, begitu ya. Saya hmm. kira itu agak sulit untuk dijadikan satu formula di benak Prabowo. Ya kalau pendapat orang ya sah-sah saja, Ya. mengusulkan siapapun sah-sah saja, termasuk kemarin ada Prabowo Kofifa dan lain-lain gitu ya. Tetapi dalam kacamata saya melihat situasi saat ini, perkembangan politik hari ini, saya pikir hanya ada di dua nama. Kalau bukan Gibran, ya Erick Thohir. Oke, kalau bukan Gibran, nama yang saat ini bisa untuk kemudian bersama dengan Pak Prabowo adalah Erick Thohir. Bang, kita kalau melihat bagaimana kelemahan dan juga kekuatan dari pasangan yang baru saja dideklarasikan hari ini, Pak Ganjar dan juga Mahfud MD. Tadi Abang sempat menyinggung soal bagaimana kewilayahan juga menjadi salah satu potensi begitu ya. Kira-kira hal lain yang kemudian menjadi kelemahan yang paling bisa membuat pasangan ini kemudian tidak grow, tidak memperoleh banyak suara. Adakah hal lain lagi, Bang Rio? Ya, pemilih di Indonesia ini adalah pemilih yang lebih didasarkan pada sisi primordial ya, kesukuan, kemudian agama begitu ya. Kemudian bukan pemilih yang rasional dalam konsepsi seperti yang kita kenal di kampus-kampus begitu ya, di Hmm, literatur begitu ya. Bahwa kita bayangan demokrasi yang ada di benak masyarakat masyarakat Indonesia itu bukan bayangan seperti definisi bagaimana seorang kandidat itu berbicara soal hal-hal yang sifatnya isu-isu struktural, programatik begitu ya, masih lebih ke soal kedaerahan ya, atau primordialisme atau bahkan yang terbaru tentu bagaimana topografi politik kita yang desainnya itu adalah desain trade off begitu ya. Ada pertukaran ekonomis di situ antara pemilih dengan kandidat, misalnya sembako gitu ya, kemudian hmm, money politik gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, apa handicapnya? Menurut saya karena basisnya adalah yang hal saya sebutkan, maka handicap dari pasangan Ganjar dan Mahfud adalah di wilayah wilayah yang menjadi basis dari Prabowo seperti dan Anies Baswedan tentunya ya. Misalnya blok provinsi Jawa Barat, Banten, kemudian Sumatera itu kan basis dari Anies maupun Prabowo Subianto. Islam-Islam yang selama ini secara sejarahan itu lebih dekat dengan basis Masumi, begitu ya. Itu hmm. sulit masuk, saya kira, ke wilayah-wilayah itu. Meskipun berharap Mahfud bisa, tetapi color Mahfud yang lebih ke kelas menengah yang menyukai Mahfud, saya kira agak sulit. Itu tantangan tersendiri. Makanya mungkin dugaan saya Mahfud akan diberi tugas untuk mengakuisisi Jawa Timur, khususnya di daerah Madura maupun Tapal Kuda, yang di situ Ganjar Ah, itu lemah, begitu ya. hmm. Baik, kalau kita melihat sosok dari Prof. Mahfud sendiri, Bang Rio, ini kan Prof. Mahfud di berbagai kesempatan begitu ya, kerap kali kemudian bersuara soal banyak isu-isu yang beredar atau isu-isu yang kemudian menjadi obrolan publik begitu. Dengan sosok Prof. Mahfud ini sendiri, kira-kira apakah ini kemudian menguntungkan di sisi Ganjar Pranowo atau ini justru juga bisa menjadi blunder karena terlalu banyak problematika yang kemudian bisa disampaikan begitu oleh Prof. Mahfud ini? Oh enggak, saya kira kalau blunder enggak ya. Hmm, Saya kira ini pilihan yang strategis oleh PDIP dengan memilih Mahfud MD karena yang saya katakan tadi ya, Mahfud ini kan disukai di kelas menengah ke atas ya. begitu ya, karena komitmennya terhadap pemberantasan korupsi,
nilai-nilai di dalam politik begitu ya, dan karakter dia sebagai seorang akademisi itu kuat, dan itu biasanya lebih relate dengan mereka-mereka yang ada di kelas menengah ke atas begitu ya. Hmm. Nah, sementara Ganjar ini kan yang paling disukai kan oleh masyarakat kelas grassroots ya, kalangan bawah. Saya kira ini dua komponen yang sangat cukup melengkapi ya kan. Tetapi apakah kemudian Ganjar Mahfud ini masih bisa mengakuisisi basis-basis Anies atau Prabowo? Saya kira tidak di situ tugasnya. Yang penting lolos dulu kan di putaran pertama, dan saya pikir Ganjar dan Mahfud akan ada di putaran kedua. Ganjar dan Mahfud akan kemudian bersama dengan ini kalkulasinya, hitung-hitungannya masih samakah Bang Rio ketika nanti antara dua opsi Gibran ataupun Erick Thohir yang bersama dengan Prabowo Subianto ditambah dengan Ganjar yang saat ini bersama dengan Mahfud MD, head to head di putaran kedua masih dengan nama-nama yang sama ini dari kacamata Ya, Bang Rio? ya masih ya. Saya pikir pertarungan ini adalah pertarungan milik Prabowo dengan Amin, begitu ya, di basis-basis yang, dan saya pikir dengan kita lihat kemarin di Makassar, kita lihat di Malang ya, kita lihat di mana di Sidoarjo kemarin kan, ini tentu juga menjadi titik berpikir ya bagaimana konsolidasi politik di level grassroots itu sudah dilakukan oleh pasangan Amin. Makanya pertarungan ini adalah pertarungan antara Prabowo dengan pasangan Amin begitu. Oke, pertarungan antara pasangan Prabowo dan Amin di putaran pertama dan nanti head to head di putaran kedua bersama dengan Ganjar Pranowo. Kita juga sempat berbincang Bang Rio, ini kemenangan juga kemungkinan besar bisa diraih di sisi Prabowo Subianto begitu ya di head to head putaran kedua. Yang mana membuat seakan-akan PDIP kurang pede untuk bisa memenangkan putaran kedua. Setelah bersama dengan Mahfud MD, apakah bisa menaikkan kepercayaan diri dari PDIP untuk bisa memenangkan head to head melawan Prabowo Subianto? Kalau lebih mudah harusnya Prabowo bersama Gibran. Lebih mudah Prabowo bersama dengan Gibran untuk ya, head to head? Kalkulasinya kan lebih mudah karena Prabowo akan dapat insentif elektoral yang cukup signifikan di Jawa Tengah. Begitu. Harusnya. Okay. Ya. Harusnya. Inilah. Harusnya ini juga cukup sulit karena masih bersama dengan PDI Perjuangan. Ada isu yang kemudian mengatakan Mas Gibran bisa keluar dari PDIP bergabung dengan Golkar, namun dibantah juga oleh Mas Gibran, dibantah pula oleh Sekjen. Ya itu kita lihat ternyata di internal Prabowo dan teman koalisinya masih terjadi dialog yang sangat ketat ya kan di antara mereka sehingga belum diputuskan. Tapi kalau dalam pandangan saya, kalau mau lebih mudah pertarungan buat Prabowo, tentunya Prabowo bersama Gibran ini sesuatu gitu ya, karena ceruk yang tidak bisa diakuisisi di Jawa Tengah itu akan bisa didapatkan oleh Prabowo begitu. Oke. Tanggal 19 besok ini sudah ada dua pasangan yang kemudian akan mendaftar. Tadi PDIP mengatakan pukul 11 akan mendaftar, lalu pagi-paginya Amin akan mendaftar, begitu Bang Rio. Yang mana kalau 5 tahun belakangan kita tahu PDIP kan selalu last minute begitu ya, mengumumkan sesuatu. Tapi di kondisi ini tampaknya yang akan last minute adalah Prabowo Subianto. Sebagai closing statement juga terakhir dari saya Bang Rio, apakah kemudian kondisi ini akan membuat Prabowo ada di last minute mengumumkan capres atau justru menunggu nanti Presiden Joko Widodo pulang dari lawatannya luar negeri baru akan mengumumkan capres? Seperti apa kalau menurut Bang Rio? Menurut saya tentu bagaimanapun kalau kita lihat cara Prabowo berkampanye ya, membangun narasi itu selalu lekat dengan Jokowi ya. Kita diskusikan bahwa APK Prabowo itu udah berfoto sama Jokowi gitu ya, dengan narasi-narasi jatahnya Prabowo. Itu menunjukkan bahwa Prabowo sudah merubah shifting ya dari pola kampanye tahun 2014 2019 yang melawan Jokowi kemudian berusaha menjadi Jokowi ya. Oleh karena itu saya pikir kedatangan Jokowi sangat ditunggu sama Prabowo untuk mengambil keputusan apakah bersama Gibran ataupun dengan Erick Thohir begitu. Karena bagaimanapun Prabowo berusaha betul mengikuti arahan yang seperti saya bilang, Prabowo menunggu syafaat dan karomahnya Jokowi, maka akan menunggu itu sebelum ambil keputusan. Oke, tidak kemudian sentimen negatif dari publik soal Gibran apabila nanti di head to head juga masih tidak menjadi masalah yang cukup besar, Bang Rio, di semua kondisi putusan MK kemarin. Semua pasti ada konsekuensinya. Ya, hitung-hitungannya bagaimanapun sekarang calon presiden tidak hanya berpikir di putaran pertama, tapi juga sudah berpikir di putaran kedua, ya kan? Nah, itu
menjadi salah satu benchmark di dalam mengukur apakah dia itu bisa unggul di putaran pertama sekaligus di putaran kedua. Makanya pilihan Prabowo dengan Gibran itu tentu satu hal yang patut untuk dipertimbangkan, ya kan? Karena bisa mendapatkan secara signifikan basis dari PDIP. Kalau ini menyampaikannya dalam kacamata Prabowo ya, idealnya begitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Bang Rio atas penjelasannya ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang setelah ada keputusan atau deklarasi cawapres dari Prabowo Subianto. Ideal tadi dikatakan oleh Bang Rio untuk bisa memenangkan ini di putaran pertama dan putaran kedua bersama dengan Gibran. Namun salah satu opsi lagi selain Gibran adalah bisa bersama dengan Erick Thohir. Seperti itu ya, Bang Rio. Sekali lagi Bang Rio, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Terima kasih Nela. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus. Hari ini saya Nila Irda pamit undur diri. Nantikan juga obrolan saya bersama dengan narasumber-narasumber lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.